Shalom, selamat pagi saudara terkasih, selamat berjumpa kembali dalam Worship in Morning pada pagi hari ini. Mari kita mau masuk puji menyembah Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu mohon pimpinan Tuhan pagi hari ini. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami mau datang menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kami mau puji dan sembah Engkau Tuhan, memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih urapan Allah mengalir, kami undang kuasa-Mu Tuhan pada pagi hari ini, melingkupi kami semua dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami siap puji dan sembah Engkau. Haleluya. Oh haleluya. Yesusku, Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. haleluya. Oh Yesusku, Oh Yesusku, Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih.
Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesus. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Oh, nyanyi dan bersoraklah, Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. tiada janji Seperti yang ada padamu. tiada janji Seperti yang ada padamu. Haleluya. Kau Allah yang luar biasa, oh layak kami sembah Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang penuh kuasa, semua janjimu akan digenapi Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Oh haleluya. Haleluya. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Pagi hari ini kami bersyukur sungguh meluap dengan sukacita Tuhan, karena kami tahu Engkau Allah yang telah menjadi manusia. Engkau Tuhan Juru Selamat kami yang datang menjadi manusia, menjadi bayi di kandang binatang di kota Bethlehem. Dan sekarang kami percaya Engkau sudah ada di hati kami, dan kami percaya apa yang Kau janjikan Tuhan pasti Engkau genapi. Karena itu biar kiranya kami tetap terus mau mengarahkan hidup kami kepada segala janji-Mu, firman-Mu penuntun bagi kami Tuhan. Karena itu pagi hari ini biar kiranya semua pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu. Dan sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah, urapi hamba-Mu, sampaikan isi hati-Mu, apapun yang ingin Kau berikan kepada kami, kami akan menerima dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi semuanya. Salam sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya ingin mengajak untuk kita semua saudara-saudara merenungkan bahwa memang janji Tuhan ya dan amin. Tidak pernah meleset, tidak pernah terlambat, tidak juga seringkali terlalu cepat, tetapi semua tepat pada waktunya. Karena itu firman Tuhan berkata segala sesuatu indah pada waktunya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hari ini saya ingin menyampaikan berkaitan dengan masih suasana Natal, tetapi juga saya ingin mengingatkan untuk janji Tuhan akan kedatangannya yang kedua kali. Hari ini kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan dengan judul menantikan kedatangannya. Di dalam Yohanes pasal ke-14, Injil Yohanes pasal ke-14, ayat kedua dan keempat, ayat kedua dan ketiga maksud saya berbunyi demikian. Injil Yohanes 14 ayat 2 dan 3.
Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti saya sudah sampaikan dalam edisi-edisi beberapa hari yang lalu atau beberapa episode yang lalu, bahwa kelahiran Tuhan Yesus merupakan sebuah nubuatan yang sudah dijanjikan oleh Tuhan begitu lama. Saudara-saudara, beratus-ratus tahun, bahkan beribu-ribu tahun, bahwa janji keselamatan Dia akan datang menyelamatkan manusia itu sudah dinubuatkan, dan semuanya digenapi ketika Tuhan Yesus lahir di kota Bethlehem. Saya percaya saat menantikan nubuatan itu, semua orang, saudara-saudara, ada yang percaya dengan sungguh-sungguh, ada yang mulai kurang yakin, ada yang mungkin mulai melupakan janji Tuhan. Ada berbagai macam golongan orang tentang janji Tuhan. Tetapi Tuhan itu setia. Pada akhirnya Dia tetap menggenapi janjinya dan Dia lahir di dunia. Saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus di dunia ini, Dia menyelesaikan tugasnya, menebus dosa kita, membayar dengan lunas. Dan kemudian firman Tuhan memberitahukan pada kita, Dia terangkat ke sorga. Dan pada saat itu, jauh sebelumnya, Tuhan Yesus mengatakan kalimat ini. Dia menjanjikan lagi kepada murid-muridnya, kepada semua orang yang percaya, termasuk saudara dan saya yang hari ini mengikuti program ini. Tuhan Yesus berkata bahwa aku akan pergi ke rumah Bapa, menyediakan tempat bagimu. Dan jika sudah tiba pada saatnya, Dia akan datang kembali, menjemput kita. Jadi hari ini kita sedang dalam masa menantikan kehadirannya. Natal itu merupakan peristiwa penggenapan di mana orang-orang sebelum kita, orang-orang yang percaya kepada janji Tuhan itu menantikan. Dan kemudian mereka menerima penggenapan dalam kelahiran Yesus. Kita, orang-orang yang hidup dalam masa perjanjian baru saat ini, hanya sudah melihat sejarah bahwa janji Tuhan itu digenapi. Salah satunya yaitu peristiwa Natal. Sekarang saudara-saudara, kita sedang ada di masa penantian ke depan untuk menyambut kedatangannya kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi saya percaya bahwa janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Dia tidak akan pernah tidak menggenapi janjinya. Dia pasti akan menggenapi janjinya. Dia pasti akan datang kedua kalinya untuk menjemput setiap orang percaya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu biarlah kita semua tetap setia dalam iman kita. Inilah hal yang harus kita kerjakan dalam masa menantikan kehadirannya atau kedatangannya yang kedua kali. Mari kita semua tetap setia pada iman kita. Firman Tuhan berkata bahwa kalau Anak Manusia datang kembali, adakah iman di bumi ini? Dia mencari iman, keyakinan, percaya bahwa kita hanya bisa diselamatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di tengah pergumulan, persoalan-persoalan hidup yang dihadapi, kita tetap harus memegang teguh iman kita. Karena pada saatnya ketika Tuhan Yesus datang, Dia akan mencari iman dalam diri kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu berdoalah supaya kita tetap teguh sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita tetap tinggal dalam iman dan percaya kita kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Haleluya. Lalu yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saat sementara kita menantikan kedatangannya yang kedua kali, mari kita menjaga hidup kita di dalam kehidupan yang kudus. Kekudusan hidup merupakan sesuatu yang juga Tuhan akan cari.
Pada saat Tuhan Yesus datang, dia ingin mencari orang yang hidupnya sungguh-sungguh sudah dimurnikan, sudah hidup dalam kebenaran. Firman Tuhan akan terus menuntun setiap kita untuk semakin hari semakin dimurnikan, dan semakin dimurnikan. Firman Tuhanlah yang hanya bisa menguduskan hidup kita semakin kudus. Karena itu tetaplah tinggal dalam firman Tuhan. Itu adalah proses pengudusan kita. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam Alkitab ketika Tuhan Yesus memberitahukan tentang kedatangannya yang kedua, dia memberikan satu contoh tentang 10 gadis. Ada yang 5 bijaksana, ada yang 5 bodoh. Di situ perbedaannya hanya soal persiapan minyak. Menurut saya, minyak di sini bicara tentang kehidupan, kasih, semangat, iman yang berkobar-kobar terhadap penantian kepada janji Tuhan itu. Persiapan di mana hidup di dalam kebenaran. 5 gadis yang bodoh menantikan Tuhan tapi tidak dalam kehidupan yang kudus. Tidak di dalam kebenaran firman. Saudara-saudara, mungkin mereka masih hidup dengan melakukan banyak hal-hal yang melenceng dari kebenaran firman. Tetapi 5 darah yang bijaksana adalah 5 yang darah yang memiliki minyak. Hidup di dalam pengurapan, hidup di dalam pertolongan Roh Kudus, hidup di dalam kebenaran firman. Jadi yang kedua, saat kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hiduplah tetap dalam kekudusan. Hiduplah taat kepada firman Tuhan. Jadilah pelaku firman. Lalu yang ketiga, saat kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua, mari kita hidup dalam hati yang tetap penuh sukacita. Orang ingin melihat kesaksian iman kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetaplah bersukacita. Supaya setiap orang melihat betapa kita ini sungguh-sungguh dipelihara oleh Tuhan. Apapun situasi keadaan kita, tetaplah bersukacita. Tuhan akan bekerja melalui sukacita kita. Melalui sukacita Tuhan mampu dan Tuhan bisa bebas bekerja untuk memberi kekuatan untuk kita mengatasi pergumulan kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, salah satu yang membedakan kita orang yang sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan dengan yang tidak sungguh-sungguh adalah sukacita. Apapun masalah saudara, hari ini mari tetap bersukacita. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala perkara. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus di dalam kamu. Saudara-saudara, karena itu biarlah kita tetap bersukacita. Apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, apapun masalah hidup saudara, apapun pergumulan saudara, tetap setia pada iman, tetap jaga kekudusan, tetaplah bersukacita. Dan yang terakhir, saudara-saudara, saat kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, mari teruslah menabur kebaikan kepada sesama. Saudara-saudara, bicara Natal, bicara Tuhan berkorban. Tuhan mengasihi manusia dengan membuktikan kasih-Nya mati di kayu salib. Mengasihi Tuhan berarti kita juga harus membuktikan dengan mengasihi sesama. Berbuat baiklah sebisa mungkin kepada orang-orang di sekitar kita sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Berbuat baiklah saudara-saudara. Saudara, biarlah kiranya apa yang kita tabur dalam kebaikan membuat orang-orang menyaksikan bahwa Allah yang kita sembah juga Allah yang baik. Firman Tuhan berkata, hendaklah terangmu bercahaya supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan Bapakmu yang di sorga dipermuliakan. Jadi selama kita hidup menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, berbuat baiklah supaya nama Tuhan terus dipermuliakan. Jadi mari kita tetap percaya Tuhan pasti datang kembali dan hiduplah dengan cara seperti yang sudah firman Tuhan sampaikan hari ini.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya percaya saudara akan dimampukan Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan, karena Engkau Allah yang baik, Allah yang selalu menggenapi janji-Mu. Kami sedang menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami sedang menantikan kehadiran-Mu kembali, Tuhan Yesus. Karena itu biarlah kiranya Engkau berikan kekuatan kepada kami untuk tetap percaya bahwa Engkau tidak akan pernah melupakan janji-Mu. Engkau tidak akan pernah mengingkari janji-Mu. Engkau akan selalu menepatinya, Tuhan. Karena itu hari ini kami percaya pemeliharaan-Mu, kasih setia-Mu terus menyertai kami. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Supaya kami boleh tetap setia di hadapan-Mu sampai Engkau datang menjemput kami yang kedua kalinya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Pagi hari ini hamba berdoa buat kami semua Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, mungkin di antara kami ada yang sedang mengalami masalah pergumulan di dalam kehidupan kami. Bapa, mari biar kiranya pertolongan-Mu nyata atas kami semua, kekuatan-Mu nyata atas kami semua Tuhan. Biar kiranya Tuhan penghiburan-Mu lewat Roh Kudus-Mu ya Tuhan boleh hadir di dalam kehidupan kami semua pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Biar kiranya kami semua yang mungkin hari ini sedang mengalami masalah di dalam kesehatan kami Tuhan, mari Tuhan jamah sembuhkan segala sakit penyakit kami. Berikan kami kesehatan yang baik Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya mujizat kesembuhan akan menjadi milik kami Tuhan. Dimanapun kami berada, baik kami yang di rumah, kami yang mungkin sedang berada di rumah sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan Bapa dalam nama Yesus. Bapa, mungkin di antara kami ada yang sedang mengalami pergumulan di dalam masalah kondisi keuangan kami. Tuhan, mari Bapa di surga, Engkau memberkati setiap usaha pekerjaan kami, pekerjaan atau usaha kami yang mungkin sudah di jalan yang buntu Tuhan. Kami yakin dan percaya Kau sanggup buka jalan buat setiap pekerjaan dan usaha kami. Mari nyata pertolongan-Mu Tuhan, cukupkan segala kebutuhan hidup kami. Bahkan Tuhan izinkan kami menjadi saluran berkat bagi banyak orang yang membutuhkan. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa bagi kami semua yang mungkin sedang mengalami pergumulan di dalam rumah tangga kami. Tuhan memberkati, berikan damai sejahtera, sukacita dalam setiap rumah tangga
kami Tuhan. Oh, biar kiranya hubungan kami dengan anak, dengan suami, dengan istri, dengan menantu, mertua, semua keluarga besar kami boleh dipulihkan oleh Tuhan, sehingga kami boleh merasakan surga-Mu di dalam keluarga kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa buat kami semua para anak muda Tuhan, yang mungkin sedang dalam masa studi. Biar kiranya Tuhan yang akan berikan kepada mereka kecerdasan, sehingga mereka dapat meraih cita-cita mereka bersama dengan Tuhan. Terima kasih, masa depan yang indah dan penuh harapan ada di dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa juga bagi kami semua yang mungkin sedang bergumul dengan masalah keturunan. Tuhan, mari biar kiranya Tuhan berkati mereka dengan keturunan-keturunan ilahi Bapa. Terima kasih Bapa. Kami yang mungkin bergumul dengan anak-anak yang sedang salah jalan, dengan suami-suami atau istri-istri yang sedang salah jalan, Tuhan, mari biar kiranya Tuhan pertobatan itu boleh nyata atas mereka semua yang kami doakan. Mungkin kami juga yang sedang bergumul dengan masalah kondisi keluarga kami, ada yang belum percaya Tuhan. Mari Bapa, biar kiranya setiap nama-nama yang kami dengan setia doakan, Kau jamah hati mereka sehingga mereka boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka yang hidup. Terima kasih Bapa. Inilah seluruh doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan buat bangsa negara kami. Pulihkan Indonesia dengan sempurna Bapa. Kami percaya Tuhan, pandemi akan segera berlalu dari bangsa Indonesia, karena kami percaya Tuhan mengasihi Indonesia. Terima kasih, berkati seluruh pemimpin bangsa kami. Biar kiranya hikmat Allah boleh menyertai setiap tugas-tugas mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari, saudara-saudaraku, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan, persiapkanlah hati kami untuk terus setia, mampu hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Kiranya saat Kau datang kedua kali, kami semua boleh siap, biar kami tetap terus menjadi pribadi-pribadi yang bersuka cita dan mengabarkan kebaikan, membagikan kebaikan di sekitar kami, sehingga kami boleh mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Datanglah Tuhan, kiranya kami boleh Engkau persiapkan. Karena itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala berkat Allah yang menyertai, yang mendewasakan, yang menguatkan, dan yang menghiburkan dicurahkan pagi hari ini kepada saudara-saudara sekalian. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkatnya dicurahkan buat kita semua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kiranya Tuhan menyertai kita sepanjang hari ini. Tetap sukacita sampai kita berjumpa pada Worship in Morning yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.